Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Al-Am Muhammad bin Utsman yang telah menyediakan seluruh sarana untuk bisa berjalannya kajian bulanan Ar-Rayyan ini setiap bulan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Daud Rosid yang mana beliau telah menyempatkan waktunya meskipun beliau adalah orang yang super sibuk untuk kedua kalinya datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak meskipun dari tempat segala penjuru yang jauh ya, dari Jawa Timur ini dapat meringankan langkahnya untuk dapat datang ke tempat ini untuk mengikuti pengajian Ar-Rayyan ini. Mudah-mudahan langkah kita datang ke tempat ini dapat barokah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita dapatkan nanti dari tausiah dari Ustadz Daud Rosid ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Rabbal Alamin. Pada malam hari ini Ustadz Daud Rosid akan memberikan tausiahnya dengan topik iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Insyaallah. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Daud Rosid untuk memberikan tausiahnya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوان رحمكم الله وبالخصوص Tuan Rumah Bapak Muhammad bin Utsman yang telah menerima kedatangan kita, khususnya saya secara pribadi. Ya, sejak 2 tahun lalu ini kunjungan saya yang kedua, dan pada malam hari ini saya sangat berterima kasih atas antusias bapak-bapak untuk datang jauh-jauh dari berbagai daerah. Tadi malam atau malam semalam kita pengajian di Al-Irsyad Surabaya, dan ini insyaallah acara yang kedua dengan mengambil tema iman kepada hari akhir. Wabil khusus yang lebih fokus adalah mengenai fitnah kubur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, keimanan kepada hari akhir bagian daripada rukun iman, sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan ketika Jibril bertanya, wa akhbirni 'anil iman. Apa jawab Rasul? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Ketika Jibril datang menyamar sebagai seorang penuntut ilmu, lalu bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersimpuh di hadapannya, yang pertama menanyakan tentang Islam, lalu dijawab beliau rukun Islam, dan pertanyaan beliau berikutnya, tolong aku beritahu apa itu iman.
Lalu Rasul pun menjawab rukun iman yang 6. Satu di antara rukun iman yang 6 itu adalah al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan tentang hari akhir itu mulai dari kematian, sakaratul maut, masuk kubur, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, siksa kubur dan kenikmatannya, Adzabul qabri wa na'imuhu. Ini sudah satu pasang. Adzabul qabri wa na'imuhu. Berbangkit dari kubur, berkumpul, pemaparan catatan amal, penilaian, pembalasan, titian. Kemudian setelah itu ilal jannati awin nar. Ke surga atau ke neraka. Kematian, al-maut, sesuatu yang ajaib. Betul ajaib. Seseorang yang tadinya duduk, berjalan, berbicara, ketawa, senyum, ya, berbincang, diskusi, ibadah, tiba-tiba hilang. Ajaib, luar biasa. Makanya tidak ada rasanya orang yang tidak terketuk hatinya ketika melihat orang mati. Ya. Itu fitrah. Begitu dia melihat ada orang mati, langsung berubah suasana. Karena dia terbayang, tadinya ini orang seperti dia, berbicara, berdiri. Tiba-tiba terbujur. Muka pucat. Jadi benar-benar keajaiban. Kemudian al-mautu haq. Mati itu adalah pasti. Tidak ada yang bernyawa kecuali pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mengalami kematian. Mati datang pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang berjihad tidak ada jaminan untuk mati. Orang yang bergembira, hidup dalam kesehatan, tidak ada jaminan untuk tidak mati. Jadi memang betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang jatuh di Saudi dari bangunan lantai 6 atau lantai 4, jatuh ke bawah, ternyata masih hidup. Masih hidup beberapa lama, setelah itu dimati. Karena Allah memang tidak inginkan dia mati saat itu. Jadi memang betul-betul yang namanya maut itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika seseorang di dalam perutnya sesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 4 yang sudah dituliskan ketika seseorang di dalam perut ibunya. Yang pertama, maut ajaluh rizquhu, kemudian apa lagi? Amaluh syaqiyun am sa'id. Ada 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ajalnya, rezekinya, kemudian amalnya, kemudian celaka atau bahagia. Sakaratul maut. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak menderita sakaratul maut. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Meminta secangkir air ketika di penghujung hayatnya dia terbujur, beliau menyapu mukanya sambil mengatakan innalil mauti sakarat. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu sakarat. Sakrah artinya mabuk, asalnya mabuk. Orang hilang akal. Saking apanya? Sakitnya. Ya kita bisa membayangkan saja sehari-hari. Ya, bagaimana sakitnya kalau kita kena sakit perut, diare. Ya, bolak-balik kamar mandi. Kadang-kadang kita berpikir di kamar mandi itu untuk yang ketiga, keempat kalinya, mungkin disinilah saya berakhir.
Ketika seseorang terserang vertigo, muter kepalanya. Dalam pikirannya, mungkin inilah saatnya terakhir saya. Saking sakitnya. Itu belum apa-apa. Itu belum pengantar kematian, belum pengantar sakaratul maut. Apalagi kalau dibayangkan yang namanya sakaratul maut. Kalau orang mengingat sakaratul maut, semuanya beriman. Tidak ada maksiat. Nyawa keluar dari jasad. Nyawa ditarik mulai dari ujung kaki sampai keluar dari ubun-ubun. Ya. Sampai keluar yang terakhir dari ubun-ubun. Mata si mayit melihat ke arah ubun-ubunnya. Karena dia keluar dari ubun-ubun. Nyawa, roh itu keluar dari ubun-ubun. Dalam hadis dikatakan, wa innal basara la yatba' ar-ruh min haitsu yakhruj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mata mengikuti arah kemana perginya ruh. Karena ruh dicabut dari kepala, makanya mata melihat ke arah atas. Hidup 70 tahun bersama jasad dengan ruh. Pada saat itu kita berpisah. Sudah saatnya kita berpisah. Selamat tinggal. Masya Allah. Kalau direnungkan kepergian ruh, membuat hati ini jadi lunak. Tidak keras. Jadi kalau kita hati terasa keras, susah zikir. Lihatlah orang yang meninggal. Itu makanya disuruh kita takziah, kemudian mengantarkan jenazah, tasyi'ul jenazah, mengiringkan jenazah ke kubur, termasuk diantaranya ziaratul kubur, wa innaha tadhkiratul lil maut. Ziarah ke kubur itu mengingatkan kematian, supaya hati ini mulai lembut kembali. Nyawa orang mukmin dicabut dengan lemah lembut. Itu memang disebutkan dalam hadis, ya. Bahwa apabila sudah dekat ajal seseorang, datanglah malaikat serombongan mengelilinginya dengan pakaian putih, dengan wajah senyum, memberikan kegembiraan, busyra, kepada si calon mayat. Lalu ketika tiba saatnya ruh mau dicabut, barulah datang malakul maut. Ya, jadi yang lebih dahulu adalah malaikat untuk menggembirakan hati, menenangkan. Ketika tiba saatnya, barulah datang malakul maut. Sama dengan wajah senyum. Ya. Mengingatkan bahwa kematianmu tidak perlu kau takuti. Tidak perlu berduka cita. Oleh karenanya, rata-rata orang mukmin mati, wajahnya apa? Senyum. Wabil khusus, orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena diperlihatkan kepada dia ketika mau keluar roh, tempatnya nanti. Ya? Tempatnya nanti di surga diperlihatkan kepada dia. Nah, oleh karenanya, man fariha biliqa'illah, farihallahu biliqa'ih. Barang siapa yang gembira berjumpa dengan Allah, Allah bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak mau ketemu dia. Jadi, orang mukmin kenapa gembira? Pernah Aisyah bertanya tentang hadis ini. Apa ada orang yang tidak takut dengan mati? Kenapa sampai dibilang siapa yang bergembira
berjumpa dengan Allah. Artinya berjumpa dengan Allah itu kan mati. Kan begitu? Apa ada orang yang tidak takut mati? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah. Oh, bukan begitu maksudnya Aisyah. Bahwa orang yang mukmin ketika dia meninggal, ditampakkan Allah nanti maq'adahu fil jannah, tempat duduknya di surga. Sehingga ketika melihat itu dia merindukan mati. Itu yang dia rindukan. Sehingga dia ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin suka berjumpa dengan dia. Dan itulah ekspresi orang mukmin kalau meninggal. Jadi begitulah tadi datang malakul maut mau mencabut nyawa, menceritakan, tenang, kau tidak perlu bersedih. Lalu malakul maut pun mencabut nyawanya seperti mencabut rambut dari tepung. Tetapi apabila yang mati itu kafir, awil munafik, datanglah serombongan malaikat dengan pakaian hitam, mengurumuni dia dengan wajah seram, menginspirasikan ancaman, maka tiba saatnya datanglah malakul maut. Datang saatnya malakul maut. Aku adalah utusan Allah untuk mencabut nyawamu dengan muka yang seram. Maka dicabutlah dengan kasar seperti mencabut kayu berduri dari kain sutra. Ya, bisa Bapak bayangkan kan? Bagaimana kayu berduri dicabut dari kain sutra. Berserabut. Jadi begitulah perumpamaan ruh orang mukmin dicabut dengan ruh orang kafir. Nah, ruh orang mukmin dimasukkan ke dalam bejana yang sudah dibawa oleh malakul maut dari surga, ditutup, dibawa ke atas. Semua yang dilewati oleh malaikat itu menegur, ruh siapa itu yang wangi? Ruh si fulan ibnu fulan. Disebutlah namanya dan nama orang tuanya. Lalu malaikat membawanya ke langit. Ketika sampai di pintu langit, malaikat-malaikat berebut mau menyambut ruh itu supaya naik dari arah di mana malaikat itu. Yang dari sini mau naik, meminta dari sana, meminta dari sana. Semuanya meminta supaya ruh itu naik ke langit melalui pintu dia. Lalu dibawalah ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan, bawa ruh hambaku ke bumi untuk ditanyai. Adapun roh kafir dimasukkan ke dalam bejana, baunya luar biasa, lalu dibawa naik semua makhluk yang dilewati, malaikat yang dilewati oleh pembawa ruh itu, malakul maut tadi, semua menegur, ruh siapa ini yang busuk? Maka disebutlah namanya. Lalu ketika sampai di pintu langit, penjaga langit mengatakan, lemparkan roh dia itu, roh kafir itu ke bumi. Nah, disinilah ya ayat, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Orang-orang yang mensekutukan Allah, bagaimana? Seolah-olah dilempar dari langit. Itu Rasulullah membacakan ayat itu ketika menceritakan peristiwa ini. Dilemparkan dari langit, kemudian disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin, fi makanin sahiq, di tempat yang sangat jauh tidak jelas, barulah dikembalikan dia ke jasadnya. Jadi nyawa orang kafir dicabut dengan kasar, seperti mencabut kayu yang banyak rantingnya dari kain sutra. Kemudian masuklah jenazah ke dalam kubur. Bagaimana? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah su'alul malakain. Itulah dikatakan fitnah kubur. Fitnah kubur adalah su'alul malakain. Pertanyaan dua malaikat.
Datangnya dua malaikat bertanya ini sudah dianggap sebagai fitnah. Ujian, cobaan berat. Lulus tidak dalam menjawab. Suaranya sekeras halilintar, matanya seperti kilat menyambar. Pentungannya jika dipukulkan ke gunung menjadi debu. Lalu setelah itu, sesudah selesai pertanyaan, baru masuk fase berikutnya, azabul qabri wa na'imu. Jadi kubur itu ada dua. Pertama fitnatul qabr, yang kedua azabul qabri wa na'imu. Inilah dua proses yang dialami setiap orang, semua kita yang akan masuk kubur. Dua proses ini. Fitnatul qabr, kemudian setelah berakhir fitnah qabr, su'alul malakain, barulah fase yang kedua, azabul qabri wa na'imuh. Mari kita perhatikan hadis Bara. Inilah hadis yang menceritakan bagaimana keadaan di dalam kubur. Anil Bara ibn Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Fi janazati rajulin min al-ansar fantahina ila al-qabr wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu فكأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. Diriwayatkan dari Bara ibn Azib, kami pernah keluar mengantarkan jenazah seorang lelaki Ansar. Maka sampailah kami di kubur, jenazah pun dimasukkan ke dalam lahat. Kemudian Rasulullah pun duduk, kami pun duduk di sebelahnya, di sekitarnya, menunduk seolah-olah di kepala kami apa? Ada burung bertengger. Maksudnya seolah-olah di kepala kami burung bertengger apa? Saking mereka tak bergerak. Seperti patung. Ya, siapa yang tidak mengalami seperti ini? Ya, saudaranya di hadapannya dalam keadaan tak bernyawa dan dimasukkan ke dalam kubur. Khusyuk. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dan di tangannya tadi itu ada kayu. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya mengatakan, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Jadi tentang azab kubur ini tidak boleh seorang muslim yang mengaku beriman mencoba-coba meragukannya. Jangan sampai meragukan azab kubur sebagaimana halnya sebahagian orang-orang yang bermasalah dalam akidahnya. Lalu Rasul mengatakan, saudara kalian ini mendengar suara terompah, kres. Ya, suara terompah orang yang di atas ketika mereka meninggalkan dia. Idza wallaw mudbirin. Pada saat itu, pada saat yang sama, datanglah dua malaikat bertanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Qala Hannad, qal wa ya'tihi malakan fayujlisanihi. Di dalam riwayat yang lain, dua malaikat tadi itu datang mendudukkan dia dari baringnya. Allahu Akbar. Ya. Mayat terbaring lalu didudukkan oleh dua malaikat ini untuk ditanyai. Fayaqulani lah, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Yang meninggal ini orang mukmin. Fayaqul, "Rabbi Allah." Maka mereka bertanya yang kedua, "Ma dinuk?" Apa dinmu? Ia menjawab, "Dinil Islam." Spontan. Fayaqulani lahu, pertanyaan ketiga,
Ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Dihadirkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadirkan sosok seorang lelaki. Lalu, siapa ini orang yang dibangkitkan untuk kamu? Apa jawab jenazah mukmin itu? Huwa Rasulullah. Lalu dua malaikat itu bertanya, dari mana kamu tahu dia Rasulullah? Wa ma yudrik? Apa kata jenazah mukmin ini? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Kubaca kitabullah, Al-Quran, lalu ku imani. Di dalam Al-Quran puluhan ayat yang bercerita tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat yang bercerita tentang Rasul. Taat kepada Rasul, keimanan kepada Rasul. Fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu billahi wa rusulih. Maka aku beriman kepadanya dan kubenarkan. Di dalam versi riwayat Jarir, fadzalika qaulullahi azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surat Ibrahim, Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Ini tadi jawaban-jawaban si jenazah, si mayit al-mu'min ini mantap menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Rabbi Allah. Ma dinuk? Dinul Islam. Wa man nabiyyuk? Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan kemantapan. Nah, makanya di dalam satu riwayat, ketika jenazah ditaruh, Rasulullah mengatakan apa? Minta kamu kepada Allah agar dimantapkan Allah. Dia menjawab, is'alu li akhikum ats-tsabat. Is'alu li akhikum ats-tsabat. Minta kamu kepada Allah agar dia diberikan ats-tsabat dalam menjawab. Karena itulah rahasianya mukmin atau yang kafir. Yang mukmin, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memberikan kemantapan kepada orang beriman. Karena buah dari apanya? Imannya. Buah dari iman. Jadi salah satu buah dari iman itu diberikan Allah kemantapan menjawab su'alul malakaini fil qabr. Lalu hasil jawaban itu langsung diterima. Fayunadi munadim minas sama. Maka menyerulah yang menyeru dari langit. Ada suara yang muncul dari langit. Anqad sadaqa abdi. Benar hambaku. Masya Allah. Benar jawaban-jawaban hambaku. Bahwa Allah Tuhannya, Islam dinnya, Rasulullah nabinya, itu semuanya sudah benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Siapkan kamu tempat tinggalnya dari surga. Siapkan. Waftahu lahu baban ilal jannah. Buka pintu ke surga. Jadi dibuka semacam terowongan, begitu ya bahasa kita. Dibuka pintu menuju surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan pakaikan kepadanya pakaian dari surga. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka sampailah ke dia wangi-wangi surga itu. Ruh di sini maksudnya raihah, rih. Aroma surga dan wanginya surga. Jadi inilah dikatakan naimul qabri. Kenikmatan di kubur. Qala wa innal kafir. Masuk model manusia kedua. Orang kafir kalau mati. Fadzakara mautahu. Diceritakan, disebutkanlah kematiannya. Itulah dia tadi. Mulai dari seperti diulang tadi. Dan di dalam hadis yang lain, seperti yang saya awal tadi dikatakan, dibawa rohnya naik ke langit oleh malaikat penjaga langit, ditolak.
dan disuruh melemparkan sampai diterbangkan oleh angin, tahwi bihir riyah, atau disambar oleh burung sampai dihanyutkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini memang betul-betul yang dialami oleh kafir. Lalu bagaimana selanjutnya? Fayaqulani lah wa tu'adu ruhuhu fi jasadih. Dikembalikan rohnya ke jasadnya. Dan dia didatangi oleh dua malaikat, mendudukkan dia sebagaimana halnya tadi, sama prosesnya. Fayaqulani lah man rabbuk. Bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Apa jawab si kafir? La adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani lah wa madinuk. Apa agamamu? Fayaqul la adri. Dia mengatakan, ini sebutan ini artinya sebagai bentuk apa? Ya, ungkapan mengatakan tidak tahu. Fayaqulani lah ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang dibangkitkan untuk kamu ini? Dia menjawab, la adri. Fayunadi munadi minas sama an kadzab. Maka memanggillah suara dari langit, itu manusia dusta. Jadi Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan, abdi, tidak kan? Tetapi untuk orang mukmin tadi dikatakan apa? Abdi, hambaku. Makanya kita kemarin berbicara tentang ibadur rahman. Ya, hamba Allah. Jadi Allah yang sudah menyetujui mereka ini sebagai apa? Hambanya. Adapun kafir tidak dianggap sebagai hamba. Angkadab, itu orang dusta. Fa'afrishuhu minan nar. Siapkan kamu tempat tinggalnya dari neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan kepadanya pakaian dari neraka. Semua dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Buka untuk dia pintu menuju neraka. Qala fayatihi min harriha wa sumumiha. Sampailah ke dia. Apa namanya? Panasnya neraka itu dan racun-racun neraka. Wa yadhiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Dan disempitkan kuburnya sampai bersilang apanya? Tulang rusuknya. Ini yang dikatakan bersilang tulang rusuknya. Gini. Kubur menjadi sempit, tulang rusuk bersilang. Jadi berita-berita ini diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Tidak ada majal untuk tidak meyakininya dan mempercayainya selama kita menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada fi hadis Jarir qala thumma yuqayyid lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabah min hadid law duriba biha jabal la sara turaban. Kemudian ya dikasihlah untuk dia seorang yang buta, bisu. Ini malaikat yang memegang pentungan dari besi. Kalau dipukulkan di dunia itu pentungan ke gunung, gunung itu berserakan menjadi apa? Debu. Faqal fayadrib biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib illa thaqalain. Ya. Maka malaikat tadi pun Munkar wa Nakir memukul itu orang dengan satu pukulan yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di timur dan di bumi kecuali Ats-Tsaqalain, jin dan manusia. Fayasiru turaban. Jadi betul-betullah dia seperti debu. Dipukulkan ke dia, dia berteriak dan suara teriakannya itu terdengar oleh ma bainal masyriq wal maghrib. Ya. Dari mulai timur sampai ke barat, semua yang ada semua mendengarnya. Binatang mendengar. Malaikat mendengar. Ya. Semua makhluk mendengar kecuali siapa? Jin dan manusia. Ya, kita tahu semuanya kenapa manusia dan jin
tidak mendengar ini. Karena memang manusia dan jinlah yang mau diuji di dunia. Ya, kalau mereka bisa mendengar, mana ada lagi gunanya ujian? Sudah tahu jawaban. Justru itu tidak diperdengarkan. Supaya manusia tetap bersenang-senang dengan dunianya. Dia tidak ingat dengan Allah. Jin juga begitu. Nah, jadi sengaja memang tidak diperdengarkan suara, teriakan, pekikan yang luar biasa dari orang yang dipukul oleh al-malakain, supaya memang mereka lah yang mau diuji di dunia. Qala thumma tu'adu fihi ruh. Kemudian dikembalikan kepadanya ruh. Sudah jadi debu, dikembalikan lagi kepada dia apa? Ruh. Inilah bagian di antara riwayat-riwayat yang menceritakan tentang fitnatul qabr. Kemudian mirip seperti itu versi lain. Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu wa innahu la yasma' qura' ni'alihim atahu malakan fayuq'idanihi fayaqulan ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba apabila ditaruh di kuburnya, lalu kawan-kawannya pun pulang. Oleh karenanya ada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita kepada teman-temannya masa hidup, kalau aku nanti kalian masukkan ke dalam lahat, janganlah kamu buru-buru pergi meninggalkanku. Tunggulah aku selama menyembelih unta. Sampai dibagi-bagi unta itu. Kira-kira berapa lama? Hah? Ya, 1 jam lebih lah. Unta disembelih dibagi-bagi. Tunggulah aku di kuburan selama orang menyembelih unta dan sampai dibagi-bagi. Aku ingin bermesra-mesra dengan kalian. Fa'astahnis. Aku ingin bermesra-mesra. Karena pada saat itu dikembalikan Allah kepada apanya? Ruhnya. Dia mendengar suara terompah. Jadi aku ingin bermesra-mesra dengan kalian. Jadi begitulah memang kalau kita mengantarkan jenazah. Apalagi orang yang kita antarkan ini adalah orang yang kita kenal. Orang dekat dengan kita. Kan begitu? Berdiri sejenak. Diam sejenak. Sambil meminta kepada Allah sebagaimana diajarkan Rasul, is'alu li akhikumus sabat. Kita meminta terus-menerus agar Allah memberikan kemantapan kepada dia untuk menjawab. Lalu ini tadi datanglah kepada dia 2 malaikat Munkar wa Nakir, mendudukkannya dan berkata kepada itu orang, apa yang kau ucapkan untuk orang ini? Maksudnya Muhammad SAW. Lalu apabila itu orang mukmin fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa itu laki-laki adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Qad abdalaka Allahu lahu maq'adan minal jannah. Fayarahuma jami'an. Coba perhatikan ini tambahan. Ketika dia sudah menjawab ini adalah Rasulullah, orang yang ditunjukkan ke dia, lalu diucapkan kepada dia, lihat tempat dudukmu di neraka. Jadi karena setiap kita ini, ketika kita diciptakan, sudah ada seat masing-masing tempat duduk di surga dan di neraka. Setiap manusia. Ada tempat duduknya di neraka, ada tempat di surga. Lalu ini orang, karena dia beriman, Allah mengatakan kepada dia, lihat tempat dudukmu di neraka. Sudah diganti oleh Allah untukmu tempatmu yang di surga. Maka dia lihat kedua-duanya. Allah. Dia lihat kedua-duanya tempat itu. Untung aku selamat dari sini, dan untung aku dimasukkan Allah ke situ. Kalau aku dulu tidak beriman, aku akan di situ. Dan karena aku beriman,
Karena taufik Allah diganti Allah untukku tempat di surga, meninggalkan tempat yang telah ada sebelumnya di neraka. Qala Qatadah wa dzakara lana annahu yufsah lahu fi qabrih. Ya. Kemudian diperintahkanlah agar kuburannya itu yufsah lahu fi qabrih, dilapangkan. Masya Allah. Thumma raja'a ila hadis Anas qala. Kemudian beliau kembali kepada hadis Anas menceritakan ammal munafiq wal kafir. Adapun kalau yang mati ini munafik dan kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul? Apa yang kau tahu tentang laki-laki ini? Nah, inilah namanya ujian, tes. Ya. Makanya pertanyaan, ujian tes. Mau didengar apa jawabannya? Iman itu sendiri yang menjawab. Lalu orang kafir ini apa jawabannya? La adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu siapa itu orang. Aku hanya dulu mengatakan apa yang dikatakan orang. Artinya, oh kata orang dia itu si fulan. Lah aku pun bilang begitu juga. Lalu apa dijawab oleh malaikat? La daraita wa la talaita, kau tidak tahu dan tidak pernah membaca. Bagaimana dia membaca memang dia bukan seorang mukmin karena dia munafik. Wa yudrab bimatariq min hadid darbah fayasihu sayhah yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Lalu dipukullah dia dengan pentungan tadi dari besi, dengan satu pukulan yang menggegarkan yang mendengarnya siapa saja di sekitar dia selain jin dan manusia. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi berita-berita ini kalau kita renungkan membuat hati insya Allah menjadi apa? Lembut, lunak, suka mengingat Allah. Karena ini semuanya akan kita hadapi tanpa kecuali. Semua kita akan menghadapinya. Wa an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Kata Rasulullah, setiap kamu yang mati itu akan ditunjukkan, ditampakkan kepada dia tempat duduknya pagi dan sore ditunjukkan. Ya. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia termasuk ahli jannah, maka ditunjukkan ke dia itulah nanti calon tempat tinggalmu. Di dunia, di kubur itu sendiri sudah dialaminya kenikmatan surga, apalagi surganya yang asli. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Kalau dia termasuk ahli neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Dikubur saja dia sudah rasakan siksaan itu. Kuburnya menjadi sempit, panasnya neraka sudah dia rasakan, konon lagi yang aslinya. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Lalu dikatakan kepada dia, inilah tempat dudukmu sampai engkau dibangkitkan Allah pada yaumul qiyamah. Salah satu di antara orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin Al-As, sami'tuhu yaqul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslim yamutu fi lailatil jum'ah illa bari'a min fitnatil qabr. Rawahul Hakim. Rasulullah bersabda, tidak ada orang muslim yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat melainkan dia bebas dari fitnah kubur. Kemudian begitu juga salatul janazah. Nah, ini Rasulullah pernah mendengar berita wanita yang menyapu masjidnya, Masjid Nabawi, meninggal, tetapi Nabi tidak diberitahu. Lalu dia bertanya, di mana si fulanah yang biasa membersihkan masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Lalu disebutkan oleh Rasulullah. Ini jawaban Nabi ini.
Inna hadhil qubur mamlu'atun zalmah ala ahliha. Sesungguhnya kubur itu seluruhnya penuh dengan kegelap gulitaan untuk penghuninya. Kita mati listrik saja setengah jam. Bagaimana? Panik tidak? Panik. Padahal sudah diumumkan. Diumumkan siangnya. Nanti malam dari mulai jam 9 sampai 9.30 listrik mati. Gelisah. Setengah jam. Di dalam kubur. Berapa ratus tahun. Itu tidak pernah dibayangkan. Inna hadhil qubur mamlu'atun zalmatan ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha bi salati alaihim. Kuburan itu seluruhnya penuh dengan gelap gulita bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan itu dengan salatku untuk mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beginilah kita kalau datang hari Jumat, apa yang kita baca? Suratul Kahf. Kemudian banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kubur kita bersinar, bercahaya. Kemudian doa yang dibaca oleh Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya isi ini berkaitan dengan fitnah kubur. Jadi doa yang sering kita diajari untuk dibaca, salah satunya minta ta'awudz dari azab neraka dan azab kubur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr wa min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma aghsilni 'anni khataayaya bima'is thalji wal barad wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqaita ath-thawb al-abyad minad danas وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Doa yang sering dibaca oleh Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Ke masjid, malas. Ya? Nah, apa saja, salat berjamaah, malas. Menghadiri pengajian, malas. Pemalas. Wal haram, tua renta. Jadi Rasulullah meminta agar jangan sampai tua renta, hilang akal. Dikembalikan kepada apanya? Masa kecilnya, main-main kotoran. Ya, kan begitu. Orang kalau sudah hilang akal, iya, kembali seperti anak kecil. Tadinya dia apa? Profesor. Mengajari orang. Di kampus. Membimbing orang. Ya, manajer. Ketika datang ini, Al-Haram ini, Pak, Assalamualaikum. Masih kenal saya? Siapa kamu? Allah. Ya. Saya dulu murid Bapak. Saya dulu bawahan Bapak. Di mana? Habis semua isi kepala. Hilang semua isi kepala. Al-haram wal ma'tham wal maghram. Ya. Dosa, artinya segala yang menimbulkan atau membuat jatuh di dalam dosa, minta jauhkan. Hutang. Hutang. Oleh karenanya, ya apalagi kalau sempat ada saudara kita meninggal punya hutang ke kita, udah bebaskan saja itu. Mau 100 juta kah namanya, kecil di mata Allah itu. Akan Allah ganti untuk kamu. Ya. Barang siapa yang memudahkan, mayyassara ala mu'sir yassarahu Allahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di yaumul qiyamah. Kemudian apa lagi diminta? Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Dua-dua disebut. Ya. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kubur.
Itulah dia su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Wa adzabul qabr, dan yang setelahnya azab kubur. Wa min fitnatin nar, dari fitnah neraka. Wa adzabin nar, azab neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, buruknya ujian kekayaan. Gara-gara kaya terbuka pintu maksiat dan tidak mau menjalankan kewajiban zakat. Bakhil, itulah namanya fitnatul ghina. Jadi ghinanya itu sendiri berpotensi membuat menjadi fitnah. Jadi oleh karena disinilah kita harus saling menasehati. Saudara-saudara kita yang diberi Allah kekayaan, ingatkan. Awas, dalam kekayaanmu ada hak orang. Ya, ada hak orang. Tunaikan kewajibanmu. Wa a'udzu bika min fitnatil faqr. Kemiskinan juga ada fitnahnya. Gara-gara miskin, putus asa. Allah tidak adil. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, dia menyesali hidupnya. Kalau begini lebih bagus mati. Itu fitnah faqr. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Nah, yang akan tiba entah kapan ini. Ya. Dari fitnah masiihid dajjal. Masih ada dua, Masihul khair dan Masihul syarr. Masihul khair Isa ibnu Maryam. Artinya Masih yang baik. Tetapi ada Masih yang bejat. Inilah Al-Masihud Dajjal. Yang sifat-sifatnya, karakternya, fisiologinya disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Matanya buta sebelah. Yang satu lagi seperti buah anggur yang nonjol. Kalau dia muncul, semua orang mukmin tahu. Itu namanya Dajjal. Di dahinya tertulis apa? Kafir. Tidak ada orang tidak tahu nanti Dajjal. Jadi tidak usah pusing. Udah hadir nggak Dajjal sekarang? Nanti kalau sudah muncul dia, semua orang mukmin tahu. Oh, itu adalah Dajjal. Karena kita diberitahu sampai detail-detailnya. Ya. Lalu Allahumma aghsilni anni khataayaya bima'i thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air thalj. Apa namanya? Es dan embun. Dan bersihkanlah hatiku dari kesalahan, dari dosa sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Jauhkan aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Masya Allah. Ini juga salah satu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat. Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz min arba'. Apabila salah seorang kamu itu bertasyahud, maka mintalah dia perlindungan kepada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ini riwayatnya banyak, yang mana pun jadi duluan tak masalah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada dari azab qabr. Wa min adzabi jahannam. Di sini wa min adzabin nar, dan dari siksa nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup itu dia tadi. Kaya bisa fitnah, fakir juga fitnah. Fitnah kehidupan luar biasa. Kehidupan ini jadi fitnah ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari doa ini. Makanya kata Rasulullah, setiap kamu bertasyahud, idza tasyahhada ahadukum. Dan kita tasyahud paling tidak minimal berapa kali? 5 kali sehari semalam. Minta. Karena memang berat. Hidup ini berat. Fitnatul mahya. Ujian, godaan kehidupan. Godaan luar biasa. Apalagi di akhir zaman seperti ini ya. Semuanya jadi godaan. Ya. Produk teknologi jadi penggoda. Kesenangan-kesenangan jadi penggoda. Nah, sehingga melalaikan seseorang.
untuk berbuat taat. Yang kalau itu tidak ada, dia masih bisa taat. Gara-gara itu ada, fasilitas itu, muncullah manusia. Jadi kalau ada orang kaya rajin ke masjid, itu luar biasa. Orang senang, pejabat, orang kaya, rajin ke masjid, memang luar biasa. Karena kekayaan biasanya membuat orang malas. Di sini sajalah. Ya, sholat di rumah kan nggak mengapa. Wa min fitnatil mamat. Fitnatil mamat ini kata para ulama apa? Fitnah kematian, sakaratul maut. Sakaratul maut. Karena dalam sakaratul maut ini terdapat ujian. Ya, setan berusaha ingin menggoda seseorang agar mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya? Kun Yahudian atau Nasranian. Jadilah engkau Yahudi atau Nasrani. Ini menjelang mati, menjelang dicabut nyawa. Jadi setan berusaha untuk mempengaruhi. Ya ini bisa dibayangkan kesempatan terakhir untuk dia. Kalau sudah berpisah nyawa sama badan, ada lagi fungsi setan? Tidak ada. Jadi yang terakhir, kesempatan terakhir untuk setan itu sebelum roh melayang. Makanya disebut fitnatul mamat. Fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya mudah-mudahan kita tidak hidup lagi di masa dajjal. Ya. Jarang orang yang selamat. Kecuali hanya orang-orang al-mu'minuna haqqan. Adapun kebanyakan kaum muslimin hanyut. Ya. Pembahasan khusus tentang dajjal ini. Ya. Sampai seorang lelaki, seorang bapak mengikat anak gadisnya, istrinya di rumahnya, diikat ke tiang karena takut tergoda oleh dajjal. Itulah dahsyatnya fitnah dajjal. Taib. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sampai di sini dahulu pembahasan kita mengenai fitnah kubur, azab kubur, dan doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasul kepada kita agar insyaallah ta'ala kita terjauh dari fitnah kubur ini. Dan begitu juga kita aman di dalam kubur dan insyaallah ta'ala masiruna biidnillahi ilal jannah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan ini saya buka tanya jawab. Itu setelah sirat sebelumnya. Setelah sirat maksudnya? Setelahnya atau sebelumnya? Iya. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu ada di dalam surga. Jadi berarti setelah as-sirat. Begitulah kira-kira yang bisa saya jawabkan sebagai istimbat dari hadis-hadis yang mengenai surga itu. Betul. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa ada segolongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi apa? Al-Kautsar, mendatangi Al-Haud, ya bahasa hadisnya Al-Haud. Lalu Allah menolak mereka. Lalu kata Rasul, innahum min ummati. Mereka ini adalah segolongan dari umatku. Lalu Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Artinya, orang-orang yang berbuat menambah-nambah, merubah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga orang-orang lain yang tidak akan minum dari telaga haudnya Rasul. Siapa? Di antaranya adalah
para penguasa yang tidak menjalankan sunnah dan syariat. Ya. Mereka tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Siapa? Para pemimpin, hukam. Jadi seharusnya seorang pemimpin menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka merubah, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah taala. Maka mereka termasuk orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Al-Haud. Ini hadis-hadis ini sangat kuat ya. Di dalam Sunan Nasa'i disebutkan demikian. Taib. Ada yang lain? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan al-maut tadi. Kalau tidak salah barangkali mungkin ada hadis ketika Rasulullah pada saat pemakaman itu hanya dua yang disampaikan, mohonkan ampun dan teguhkan hatinya. Iya, tadi antum sampaikan teguhkan hatinya saja. Mohon nanti klarifikasi. Yang berikutnya melihat fenomena dari perawatan jenazah saat ini sampai di pemakaman. Ini bagaimana menurut sunnah agar dari sekian jamaah ini ada pemahaman yang lebih mantap dan sahih atau roji. Karena mengenai adab tata cara penguburan jenazah sejak meninggal sampai di pemakaman. Bagaimana adabnya? Karena banyak yang dengan ceramah, di makam juga ceramah lagi. Ini menurut hadis yang tidak sunnah. Bagaimana menurut sunnah? Dan yang antum sampaikan tadi antara muslim mukmin ketika meninggal itu ketawa. Apa itu tersenyum? Pengertian tersenyum ini kami lihat di lapangan. Ternyata ada yang orang taat pun wajahnya menyeramkan. Mohon maaf. Gimana? Orang taat pun? Ketika meninggal, ini ada yang memang tersenyum, ada yang wajahnya juga cukup menyeramkan katanya begitu. Ini bagaimana fenomena? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau menambahi tadi tentang haud juga ya. Ini perlu kita dengar sebelum saya menjawab Bapak. Di dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah, ini di Sunan Nasa'i. Isma'u, kata Rasulullah, dengarkan kamu. Hal sami'tum annahu satakunu ba'di umara. Man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu alayya al-hawd. Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum bikadhibihim wa lam yu'idhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-hawd. Ini lengkapnya yang saya sampaikan tadi. Dengarkan kamu, kata Rasul, pernahkah kamu mendengar bahwa setelah aku nanti akan muncul umara, kepala negara, pemimpin, penguasa. Barang siapa yang masuk ke mereka, artinya mendekatkan diri kepada mereka, lalu membenarkan dusta-dusta mereka. Ya. Membenarkan dusta mereka. Dan membantu mereka dalam kezalimannya. Anda teringat tidak As-Sisi di Mesir? Ya? As-Sisi, penguasa zalim. Membantu mereka dalam kezalimannya. Membenarkan mereka dalam kedustaannya. Di zaman ini para penguasa mayoritas pembohong. Betul tidak? Jadi jangan artinya apa? Di satu sisi kita disuruh taat, tetapi harus kita bedakan siapa waliul amr, siapa taghut.
Jangan kita anggap taghut sebenarnya waliul amr. Sehingga kita tunduk, patuh, apa saja kata pemimpin-pemimpin ini, kita benarkan. Dengar hadis Rasul. Ini jarang dibahas, jarang disampaikan orang ini. Barang siapa yang membenarkan mereka tentang kedustaan mereka, karena mereka sering berdusta, lalu dipercayai, dibenarkan, dan membantu mereka berbuat kezaliman. Wah, luar biasa ini. Dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak masuk golongan dia. Dan dia nanti tidak akan datang ke haud. Tidak bisa datang ke haudur Rasul. Tetapi sebaliknya siapa yang tidak mau masuk ke mereka, tidak mau mengunjungi mereka, menarik garis batas, tidak membenarkan dalam kedustaan mereka dan tidak membantu mereka di dalam kezalimannya, dia golonganku dan aku termasuk bagian dari dia, dan dia akan mendatangi nanti aku di haud. Hati-hati ikhwah fillah. Ya, mengikut sunnah jangan separuh-separuh. Baca ini supaya pemahaman kita utuh. Supaya jangan keliru, kita fikir waliul amr rupanya taghut, pendusta. Salah berfatwa berbahaya. Ya. Inilah yang saya tadi tangguhkan sementara sambil mencari. Ini ada hadisnya sahih di dalam Sunan Nasa'i. Kemudian kepada Bapak, ya barangkali kalau soal sunnah di dalam perkuburan ini sudah banyak ditulis ya di dalam kitab-kitab. Tinggal kita ya dimohon sebaiknya rujuklah kepada kitab-kitab itu. Syekh Albani juga menulis tentang ta'amul terhadap jenazah, kan begitu ya? Sunnah-sunnah Rasul terhadap jenazah, mulai dari ya memandikan, mengkafani, mengantar ke kuburan. Ya semoga tuntunan-tuntunan itu kita ikuti dan kita tidak mengada-ngada di dalam membawa-bawa katakan saja kebiasaan-kebiasaan ya seperti azanlah di kuburan namanya ya. Jadi ini semuanya perbuatan yang harus kita tinggalkan. Namun memang perlu memberikan pemahaman dulu. Ya, berikanlah pemahaman bagaimana mulianya mengikut sunnah Rasul, bagaimana sebagai seorang muslim hendaknya taat. Karena kalau kita langsung ke topik persoalan, sementara kita belum memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, di sana akan bisa menimbulkan apa? Ya, clash. Dan inilah yang bisa dikatakan tidak bijak. Ya, penyimpangan mukhalafah terhadap sunnah banyak sekali. Tetapi mana dulu yang mau kita, kan begitu ya? Mana dulu yang mau kita beresin? Kalau semua mau diberesin, tenaga gak cukup. Belum selesai, kita sudah kekurangan, sudah kehabisan energi. Kalau dipretelin satu-satu, semuanya ini banyak mukhalafah. Tetapi orang yang bijak tentu ditasnif dahulu mana yang paling parah penyimpangannya. Kan begitu? Mana yang paling parah. Kemudian sebelum kita mengkritik satu persatu penyimpangan mukhalafah ini, kita perlu memberikan pemahaman dahulu bagaimana indahnya ittiba' terhadap sunnah dengan cara-cara yang hikmah sehingga mereka muncul kecintaan kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasul muncul, apa saja yang dilakukan oleh Rasul, itulah diikuti, dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul pasti akan mereka tinggalkan. Tetapi kalau pemahaman ini tidak kita tanamkan, cinta Rasul, ya kita bertarung dengan orang lain soal menanamkan cinta Rasul. Orang lain mengatakan cinta Rasul, cinta Nabi, tetapi sholat subuh tidak pernah ke masjid. Ya, jadi
bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ini merupakan salah satu pekerjaan besar kita. Apalagi tadi yang terakhir, bagaimana? Betul. Is'alu lahu tsabat. Ya, wallahu a'lam ya akhi, karena memang yang tahu hakikat seorang kan Allah. Orang muslim bisa saja nifaq, ada kemunafikan, lalu Allah perlihatkan kepada dia tempatnya nanti di akhirat. Kita hanya menilai orang secara zahir kan? Nah, kita tidak tahu apa hakikatnya dia dan bagaimana nanti dia di sana. Nah, namun tugas kita sebagai seorang muslim mensalatkan dia, meminta kepada dia keampunan. Ini semuanya tugas-tugas kita sebagai seorang muslim. Kita hukumi dia sebagaimana yang zahir, ya, dari kehidupan sehari. Dia seorang muslim. Setahu kita dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita lihat dia salat, kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap dia. Tetapi bagaimana hakikatnya, wallahu a'lam. Ya. Dr. Rosid, silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya mau menanyakan, perlu pemahaman di antara ada akhina yang meninggal yang tidak tahu dan tidak paham di mana jenazahnya. Seperti kejadian terbenturnya pesawat, apa yang kita perlu pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau jenazahnya tidak ada yang wajib bagi kita secara syar'i. Ya. Yang kita mandikan, yang kita kafani, yang jelas ada, yang ada fisiknya. Yang sudah jadi debu entah di mana. Iya. Kalau salat ghaib ini memang ada perbincangan, kan begitu ya? Aqwal di antara para fuqaha. Jumhur memang mengatakan salat ghaib itu ada dan diakui. Kita tidak bisa memang mengatakan bid'ah salat ghaib, tidak. Jumhur ulama mengakui ada namanya salat ghaib. Tapi bagi orang yang ingin meningkatkan sedikit ya analisanya dari praktek-praktek itu, bahwa Rasulullah dahulu mensalatkan An-Najasyi. Kenapa? Karena tidak ada yang mensalatkan dia. Dia hidup di tengah-tengah kufar. Sehingga Rasulullah mengajak sahabat ke Jabanah, ke tanah lapang, untuk mensalatkan An-Najasyi, salat ghaib. Adapun orang yang meninggal yang kita tahu dia sudah disalatkan oleh orang banyak, maka ya berlaku barangkali dalam soal ini, ya tidak lagi dia kita salatkan. Lalu bagaimana kalau orang yang meninggal seperti itu tadi, barangkali salah satu di antara boleh kita mensalatkan ghaib karena kita tahu tidak ada yang mensalatkan dia. Hilang begitu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, memang cerita ini sangat-sangat mengkorok sekali. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, setelah proses mayat dimandikan sampai di liang kubur dan ditanya oleh kedua malaikat dan sudah dikirim, kalau yang baik langsung surga, yang jelek neraka. Yang saya tanyakan di sini, apakah nanti di hari kemudian mayat-mayat tadi yang sudah ditentukan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah pada hari akhir itu
apakah tetap di sana atau tidak? Seperti contoh, apabila orang tersebut banyak kesalahan-kesalahan dengan sesama manusia atau hibah itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya al-qabr itu manzilah min manazilil akhirah. Ya, kubur itu adalah salah satu apa namanya? Iya, tempat transit dari akhirat. Kalau di dalam kubur itu kenikmatan, maka kenikmatan sesudahnya lebih hebat. Kalau di dalam kubur itu dia rasakan siksa, maka siksa setelahnya lebih parah lagi. Jadi memang tidak main-main. Oleh karenanya hidup ini tidak main-main. Kesempatan hidup ini kan sebentar aja Pak ya. Sebentar saja. Pak Abdurrahman usia berapa sekarang? 62. Kalau ditanya, ya, 62 tahun yang dilewati ini seperti kemarin. Betul? Semua kita mengatakan begitu. Nah, padahal udah dikasih 62 tahun kita. Tetapi seperti kemarin saja. Baina asyiyatin au duhaha. Ya, semua orang nanti mengatakan hidup itu antara pagi dengan sore. Cepat. Jadi oleh karenanya ya jangan buang waktu. Dan juga sudah diingatkan sering, awas fitnah dunia. Fitnah dunia. Fitnah dunia termasuk diantaranya melalaikan waktu. Jangan habis waktu tidak di dalam ketaatan. Ya. Ghaflah. Ini ghaflah ini berbahaya sekali ini. Lalai. Ya. Ya, ghaflah. Dari kata ghaflah inilah katanya dari kebahasanya menjadi gaplek. Iya. Salah satu ya, karena main gaplek itu orangnya apa? Lalai. Iya. Jadi jangan menjadi orang yang lalai. Dan dunia kita membuat kita jadilah lalai. Semuanya sekarang. Ya. Televisi membuat lalai. Tidak terasa. Tadinya pulang dari kerja, alah paling 15 menit habis ini nanti. Ya. Duduk 15 melepas lelah. Duduk depan televisi. Sampai maghrib. Lewat. Maghrib. Sudah, padahal datang tadi sudah 1,5 jam pulang. Tidak terasa. Jadi memang betul-betul luar biasa. Media ini membuat kita jadi lalai. Lalai. Komputer, betul juga. Membuat lalai. Jadi semuanya ini membuat lalai. Jadi boleh gunakan asalkan sesuai dengan manfaatnya. Nah, karena dia berpotensi membuat lalai. Berpotensi membuat lalai. Apa saja sekarang ini? Ya HP, ya. Di zaman inilah, umpamanya di Masjidil Haram, sampai terdengar suara musik di Masjidil Haram. Betul tak? Tidak pernah terjadi sebelumnya suara musik kedengaran di Masjidil Haram. Tetapi setelah ada musim HP, kedengaranlah suara musik di Masjidil Haram. Bukan hanya di Masjid Al-Irsyad. Di Masjidil Haram ya akhi. Jadi betul-betul zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi kita terus-menerus mengingatkan diri ini. Dalam salat Jumat, dalam ta'lim, mari saling mengingatkan. Hati-hati. Hidup ini sebentar, tidak lama-lama. Ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bapak beliau ya. Yang akan saya tanyakan kaitannya dengan surat Yasin. Menurut yang saya baca, surat Yasin itu sebenarnya adalah mengingatkan bagi yang hidup.
tetapi di antara kita ini membaca surat Yasin pada saat orang meninggal. Nah, relevansinya pada waktu ada orang meninggal, kita membaca surat Yasin itu kira-kira bagaimana? Padahal orang yang meninggal jelas tidak akan bisa apa-apa kecuali bagi yang masih membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin awal kesalahan itu ketika membaca Iqra'u laqinu mautakum bi surat Yasin. Laqinu mautakum surat Yasin. Ada riwayat memang menyebut begitu. Pengertian al-mauta secara bahasa memang orang mati. Tetapi yang sesungguhnya dimaksud di situ alladzi hadarathul wafah. Orang yang mau mati. Jadi kalau memang membaca Yasin itu pada waktu orang itu mau sakarat, sedang sakarat. Begitu juga suratul Ra'd. Ya soal ini hadis sebagian mengatakan dhaif, itu diskusi nomor 2. Ya. Tetapi memang secara riwayat memang betul. Ada laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada laqinu mautakum surat Ar-Ra'd. Begitu juga Yasin. Jadi pemahamannya kalau memang mau membaca Yasin itu adalah pada waktu orang sakaratul maut. Tapi karena kata-kata mauta difahami orang mati, jadi akhirnya dia salah mengerti. Dan gurunya barangkali juga tidak mengingatkan ya bahwa pengertian mauta di dalam hadis ini bukan orang yang sudah tak bernyawa, tetapi alladzi hadarathul wafah, yang ya mau meninggal. Faham Pak ya? Nah, tapi kita tidak boleh anti dengan Yasin. Karena Yasin bagian daripada Al-Quran. Nah, jangan sampai ya gara-gara sikit-sikit Yasinan akhirnya dia tidak mau baca Yasin sama sekali. Yang salah kita salahkan, tapi yang salah bukan Yasinnya. Ya. Nah, Yasin Masya Allah ya akhi, kalau difahami makna surah Yasin itu, wah luar biasa. Luar biasa. Dia bagian di antara ayat-ayat atau suratul Quran yang kita harus tadabburi maknanya, isinya. Taib. Iya. Sudah puas? Orang sabar itu enak saja. Ustaz, anak menambahkan pertanyaan saudara kita tadi mengenai adab dalam Jenazah. Salah satunya yang sering kita lihat di lapangan, pada saat kita mengantar jenazah, di antara kita itu tidak berzikir atau tidak membaca la ilaha illallah atau sebagainya, istighfar. Bahkan kita ini Ketawa lagi. ngobrol atau ketawa, atau kita mungkin kebetulan ketemu teman bisnis yang kita harapkan dia datang, kita ketemu, kita ngobrol situ sekali. Betul. Sampai ke kuburan, Betul. sampai selesai Ustaz. Betul, memang. Ini yang sering kita jumpai di lapangan. Iya. Bahkan mereka pada saat Ustaz itu berdoa untuk jenazah, beliau tidak menghiraukan. Jadi kita lihat sama sekali bahwa orang ini sekedar seperti kita sekolah mau absen juga saja. Cek log saja. Pertanyaannya sambung Ustaz. Sekalian nanti jawabnya. Iya. Oke. Mohon maaf. Diajarkan di dalam agama kita kalau melewati kubur itu ada salam, Doa, iya. ada doanya. Nah, ada 2 pertanyaan. Pada saat kita salam kepada ahli kubur, ini pertanyaannya adalah apakah jenazah atau mayit yang sudah dikubur di dalam kubur ini, pertanyaannya mereka hidup atau tidak? Karena salamnya insya Allah assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ahla diyari qaumin minal mu'minin. Ya, seperti itu kurang lebih. Saya nggak hafal. Yang kedua, Ustadz, pada saat diazab di dalam kubur, pertanyaannya yang diazab itu
jasadnya atau ruhnya atau kedua-duanya? Mohon dijelaskan, terima kasih. Iya. Taib, yang pertama tadi memang benar. Ini harus kita ingatkan. Dan ini mengingatkan ini lebih bagus pada waktu, katakan saja, takziah itu. Itulah momennya. Ketika hati sudah tidak lagi tersentuh dengan kematian seseorang. Ini namanya hati yang keras. Ya. Padahal jenazah di depan. Masih bisa ketawa. Ya. Bapak lihat sahabat dahulu seperti apa. Tunduk seperti burung. Burung bertengger di kepalanya. Artinya nggak gerak burung itu. Kenapa? Udah seperti patung dia. Kenapa? Hatinya melihat jenazah ini betul-betul mengingatkan dia pada kematian. Kita memang praktek umum ini. Orang datang takziah iya, tetapi ngobrol. Bahkan ketawa. Astagfirullah. Di dalam jenazah kamu di luar ketawa. Innalillahi raji'un. Jadi tidak lagi kematian itu menjadi tudzakirul maut. Tidak. Nah, ini sudah rusak, udah parah ini kehidupan. Nah, juga begitu juga tadi ketemu di pemakaman, ketemu bukan membuat dia ya jadi khusyuk, ya, memikirkan kematian suatu saat akan datang kepadaku. Dia melintasi kuburan-kuburan itu. Ya. Padahal ketika kita melintasi kuburan-kuburan itu, ya Allah, momen yang paling tepat untuk tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana kalau aku nanti sudah seperti mereka ini? Masih bisakah aku berzikir? Masih bisakah aku berinfak? Tidak bisa. Sudah selesai. Tetapi ini hati ini yang betul-betul harus kita terus ini, ya, hati ini harus kita ingatkan dengan kematiannya. Jadi caranya itu salah satunya Pak, kalau ada orang ngomong ke Bapak, langsung dia di-cut. Kita tidak layak untuk bicara pada saat ini. Tidak usah main artinya pakeuh lagi, ya, melayani dia apa, jangan, ingatkan dia. Ya. Kadang-kadang mengingatkan pada saat itu lebih efektif. Dia jadi tersentak. Oh iya ya maaf. Ya, saya lupa bahwa kita ini sedang ya berada dalam duka. Kemudian nyambung tadi itu doa, ya. Rasulullah tidak memberikan informasi setelah itu bahwa kita itu menjalin ukhuwah sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi inilah hebatnya ukhuwah di antara sesama mukmin. Meninggal pun dia masih ada hubungan ukhuwah kita dengan mendoakannya. Kemudian siksa, ya. Kalau yang namanya siksa itu hanya ruh saja, ya. Apa beratnya? Tetapi justru yang disiksa itu memang dua-duanya. Al-jasad wal ruh, inilah pemahaman ahlus sunnah tentang azabul qabr. Bukan hanya ruh yang disiksa. Lalu bagaimana kalau orang yang mati tenggelam, di mana jasadnya? Itu fi'il millah. Kita tidak tahu. Ya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha qadir ala kulli syai'. Tetapi pemahaman ahlus sunnah mengatakan bahwa yang disiksa itu adalah ar-ruh wal jasad jami'an. Jadi hadirin dirahmati Allah, ya inilah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.